Morning IFGF Jakarta, let's give it a shout for our God. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Dia dahsyat, dia luar biasa. Kita masih dalam tema wonders. Berapa banyak dari kita yang excited untuk melihat keajaiban-keajaiban Tuhan pagi hari ini, amen? Angkat tangan saudara-saudara, tinggi-tinggi angkat tangan saudara. Tuhan lihat semuanya yang mengangkat tangan. That's for you. Wonders of God. Minggu pertama, Pastor Jimmy berbicara mengenai wonders through the lens of God's creation, melalui dari sudut pandang daripada penciptaan. Bagaimana Tuhan bersabda, the word of God that is so powerful, yang begitu luar biasa, begitu berkuasa, pada saat ia bersabda, things happen. Hal yang tidak ada menjadi ada. And not just that, Tuhan juga memberikan purpose. Tujuan penciptaan Allah untuk manusia. Yaitu bukan hanya mengalami tapi juga mengenal Tuhan melalui kebesaran dan kuasanya. Menemukan rest dalam persekutuan dalam Dia. Minggu kedua kita belajar dari Pastor Tommy that kita adalah God's masterpiece. Satu masterpiece, satu art piece itu bisa menjadi masterpiece karena dua hal ya. Yang pertama adalah siapa yang buat. Oke. Pastor Tommy menggambarkan Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan sebagai Allah yang no one created God. God created everything. But kita adalah masterpiece-nya Tuhan karena Tuhan yang menciptakan kita. Amen. Picasso, seorang seniman terkenal, dia mempunyai karya-karya masterpiece. Satu hal buat Picasso adalah mungkin artwork-nya tidak perfect dalam pengertian kita. Mungkin lebih perfect lagi kalau di printing, dirapiin, sudut-sudut yang gak benernya, kita mulusin semua, mungkin lebih perfect. But satu art piece itu tersignify karena memang keautentikan daripada art piece tersebut. Bukan karena dia perfect. Dari cara seorang Picasso, stroke-nya dia, semua itu menggambarkan the work of the creator. That makes that thing masterpiece. Tapi bukan saja siapa yang buat, tapi who's willing to pay for it. Oke. Kalau hanya sekedar keren, wah bermakna itu art piece lah. Tapi masterpiece itu nggak terlepas dari siapa yang mau bayar untuk art piece tersebut. Dia akan dipanggil masterpiece pada saat somebody willing to pay at a high price. Oleh karena itu pagi hari ini kita berbicara mengenai seseorang yang bukan saja create us, but he paid. Dia membayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan dirinya sendiri, dengan darahnya sendiri buat kita. The power, kuasa untuk melihat keajaiban itu, buat saudara dan saya itu ada di dalam kuasa penebusan. To create, untuk menciptakan, God just have to speak, bersabda. But to redeem, untuk membawa redemption, God has to die. Coba saudara pikirkan, saya grow up sebagai orang Kristen, saya grow up ya lumayan kecil terima Tuhan di sekolah. Saya lumayan pragmatis gitu. Saya selalu bertanya dalam hati saya, walaupun saya tetap ke gereja, tetap nyembah Tuhan ini itu, tapi dalam hati saya selalu berpikir bahwa kekristenan itu sedikit hiperboli gitu. Sedikit lebay bahasa kerennya gitu. Kenapa? Karena saya bilang sama Tuhan, God, if you are God who create, kalau Tuhan adalah Tuhan Allah yang menciptakan, isn't it too dramatic, terlalu dramatis untuk engkau mesti datang ke dunia mati buat saya? Kenapa enggak di-delete aja, dibikin Andi versi baru gitu? Kan Tuhan sanggup, right? Deep down within me, sebagai anak muda bertumbuh, walaupun gak berani nanya sama penatua gereja, leader di gereja, nanti dipikirnya sesat gitu, dipikir rada-rada rebel, rada agnostik, rada-rada pragmatis gitu. It's always in my heart, bahkan pada dalam pelayanan-pelayanan saya always ask that. If God you are so great, tinggal ampuni saja. Atau kalau nggak ampuni tinggal di-delete saja. Ya, kayak kita
kalau lihat semut gitu, kita aja nggak bisa create semut. Tuhan bisa create kita. Semut itu nggak berharga di mata manusia gitu. Walaupun kita bisa belajar dari semut gitu. If you're an animal lover, I'm sorry, I'm just trying to send across. Yeah, that's how we see. And mungkin that's how, itu cara Tuhan melihat manusia. Bahkan bukan cuma kecil, tapi bisa dibuat ulang gitu. Ngapain Tuhan repot-repot mati buat kita? To create, God just have to speak. But to redeem, God has to bleed. Tuhan harus mati. Sampai satu waktu, jawaban ini saya dapat waktu saya punya anak. Tahu anak kecil ya, kalau pagi-pagi, ya saya udah pernah cerita di sini. Anak saya 4. Jadi kalau satu anak tuh bertanduk dan bertaring di pagi hari, ini ada 4 tanduk dan 4 taring gitu, 4 pasang, lari-lari lagi. Kadang-kadang tuh enough is enough gitu. Digomongin gak bisa denger. Tiba-tiba waktu itu doubt ini saya kantongin dalam-dalam. Tapi waktu itu anak saya lagi tidur malam itu. Anak kecil ya, kalau pagi-pagi tanduk taring keluar, tiba-tiba kalau lagi tidur tuh udah kayak bersayap gitu. Lihatnya aduh kayak you're so loving gitu, kayak aduh anak ini loving banget gitu, kayak pengen dipeluk gitu. Nanti kalau melek lagi beda cerita lagi, pengen di... Terus waktu itu Tuhan bicara dalam hati saya. This is what you've been believing, right? Tuhan bilang gini, I will take his life now. Aku akan hentikan nafas dia saat ini. I'll give you a better one. Dan ada momen saya langsung, this answer my doubt. Ini menjawab pertanyaan pragmatis saya waktu itu. You know what happened? Tears dropped from my eyes and I said this, saya katakan ini sama Tuhan, Tuhan, it's okay, gak apa-apa. Besok dia bertanduk lagi, bertaring lagi. But I want this one, I said. Let me deal with this one. It's okay for me to bleed, biar saya berdarah ngurusin dia nih, yang bertanduk dan bertaring, but I want this one, I said. Kalau dengan kacamata creation, we say God is easy. Bocuan, ngapain lu kirim anak? But you know how far, seberapa jauh Tuhan mau you? God can create a better you. Tuhan bisa ciptakan yang lebih baik dari saudara, but God said, I want you. Even untuk mendidik saudara itu butuh tenaga. Mendisiplin saudara itu menyakitkan Tuhan. Menghukum saudara, bahkan membuat Tuhan cry possibly. But God says, I want you. Untuk menciptakan Tuhan hanya perlu berbicara, tapi untuk menebus Tuhan harus mati. Yosua 3 ayat 5 dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. God wants to do wonders. Selama bulan ini, ayat ini harus mendengung di dalam pemikiran saudara, and ini harus menjadi pikiran, harus menjadi sesuatu yang saudara renungkan. That is always yang saya selalu ajarkan, when you read the Bible, don't just read one verse, jangan baca satu ayat kemudian dibawa pergi begitu aja. Kita mesti lihat konteksnya. Let's read a few more verse before and maybe 1-2 verse after. Yosua 3 ayat 2 sampai 6. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. The people of Israel get ready. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian, when you see the Ark of Covenant, Tuhan Alamu, yang diangkat para imam, so the Levites yang akan mengangkat mereka, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. So you follow the Ark of Covenant. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta, sekitar 900 meter, hampir sekilo. Panjangnya, janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berapa baik deh saudara sedang berada di dalam satu perjalanan di mana I've never been. Saya gak pernah menjalani hal seperti ini. This message is for you. Firman ini untuk saudara.
Ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu, maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. The first point I want to share to you adalah the power of redemption, kuasa daripada penebusan itu harus menjadi panduan atau harus menjadi kompas dalam perjalanan hidup kita if you want to see miracle. Kalau saudara mau lihat terobosan, kalau saudara mau lihat perbuatan yang ajaib, saudara harus taruh God's redemption di depan sebagai kompas. God's redemption is our compass to wonders. Kuasa penebusan Allah adalah pedoman kita kepada keajaiban. So what do you mean? What do you mean? Isn't that Ark of Covenant? Bukankah pengajaran ini harusnya kita bilang bahwa the presence of God, hadirat Tuhan yang harus ada di depan kita. What does the Ark of Covenant, apa tabut perjanjian itu, maknanya apa? Berbicara mengenai penebusan. I will not tell you yes. Bahkan pada saat itu, Yosua 3 ayat 6 sebelum itu saya baca dulu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Do you know that Ark of Covenant, tabut perjanjian itu melambangkan the redemptive power of God? Saudara tahu itu? Melambangkan penebusan. Bahkan pada saat mereka belum mengalami penebusan yang sesungguhnya. Mereka nggak ngerti apa itu tabut. Mereka hanya tahu presence of God di tempat itu. But do you know, the Ark of Covenant, tabut perjanjian itu berbicara mengenai penebusan. Saudara tahu apa yang ada di dalam tabut perjanjian itu? Di dalam barang ini yang terbuat dari full gold and full wood. Full wood, full gold. Fully man, fully God. Oke, di dalamnya ini ada 3 barang. 3 barang itu apa? Yang pertama adalah 2 loh batu. Perintah Allah yang dikasih sama Tuhan kepada Musa. 2 loh batu perintah Allah. Kemudian ada tongkat Harun. Dan kemudian ada 1 buli-buli, 1 jar of manna. Dikatakan bahwa di atasnya itu ditutup dengan 1 tutupan yang namanya mersisit. Kalau bahasa Indonesia adalah tutup perdamaian. Ditutup dengan mersisit. Oke, minggu pagi belajar Alkitab, mantap. Amin, keren. Let's do this, oke. Ditutup dengan tutup perdamaian, mersisit. Dan dikatakan di atasnya ada 2 angel, ada 2 malaikat yang dari emas dibuat. Dan dikatakan pada saat mereka melakukan persembahan, darah diciprat di atas mersisit tersebut. Kemudian di situ terjadi communion, di situ terjadi perjumpaan, di situ terjadi hadirat Allah. Ark of Covenant represents redemption. Tahu saudara maknanya apa? Ada bangsa yang coba membuka dan akhirnya mati, coba menyentuh akhirnya mati. Mersisit di atas itu melambangkan sesuatu yang ditutup. Yaitu apa? Ketidaktaatan manusia akan perintah Tuhan. Diserap oleh tubuh daripada Kristus sendiri. Ketidaktaatan dari kepemimpinan Allah buat bangsanya, buat umat Tuhan. Itu diserap dalam tubuh Yesus. Ketidaktaatan dan penolakan manusia atau bangsa Israel saat itu kepada penyediaan Allah. We refuse you. Itu semua diserap di dalam tubuh Kristus yang fully gold, fully wood. Dan ditutup dengan mersisit. Ditutup dengan tutup perdamaian. Dan hanyalah di atasnya ada yang namanya hadirat Allah. Saudara pikir, waktu itu Yesus belum mati. Mereka ngerti gak sih? Tanpa mengerti aja mereka bisa ngalamin hadirat Tuhan sampai kayak begitu. Sampai direbut sama bangsa Filistin. Karena dipikir itu barang gaib yang mendatangkan kemenangan. Tapi malah mendatangkan malah petaka.
It represents the redemptive power of God. Berjalan di depan kita. Menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Kalau kita jadi orang Kristen ya, hanya sekedar datang, menyibukkan diri, pelayanan, dan kita nggak bertumbuh di dalam pengenalan akan seberapa besar kuasanya. I guarantee you this. You will not see God's wonder as much as you want to. Bukan karena tidak terjadi, tapi karena saudara nggak melihat. Kuduskanlah dirimu. Ayat 5 dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Pastor Dio berbicara mengenai sanctify. The word sanctify itself adalah setting yourself apart, memisahkan diri kita. Bukan saja sekedar morally right, bukan saja sekedar baik. Pada saat itu orang Israel juga dipanggil my holy people Israel, doesn't mean, bukan berarti mereka itu sempurna. But because they are set apart, mereka dipisahkan. Nah, saudara perlu tahu bahwa the root of your wonder yang membuatkan saudara berbeda sama saya is Christ in us. Saudara pernah berpikir pada saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apalagi waktu baptis ya, saya excited banget waktu mau dibaptis. Karena saya pikir pasan saya keluar nih, saya akan jadi lebih pinter. Saya akan jadi lebih keren gitu. Pasan keluar, sama-sama aja. Ya seminggu pertama lah excited, abis itu my bad habit balik lagi. I ask God, what is this? Gitu. Satu hal yang Tuhan ingatkan dalam hidup saya adalah, you know what is the difference between you and the world? Dunia dan Anda? It's me, he said, I'm in you. Yes, I will change you. Aku akan mengubah engkau. But it's me. Kita sama-sama lemahnya sama dunia ini. Kalau bukan karena Tuhan. The thing that set us apart bukan karena kemudian kita pinter, tapi karena kita sudah ditebus. Kita adalah orang-orangnya Tuhan. Kita adalah orang-orang di mana hadirat Allah nyata dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang berbeda. Kalau orang-orang dunia harus dengan cara-cara yang gak benar untuk mendapatkan kekayaan, firman Tuhan katakan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Jadi kita belajar di poin kedua. But sanctify yourself, setting yourself apart to experience the wonder of God. Saudara beda karena apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara. Tapi seringkali pada saat kita baca ayat ini, versi Tuhan berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan besok. Seringkali apa yang akan terjadi besok itu mustahil untuk kita lakukan hari ini. That's the point. Dikatakan besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tapi kenyataannya pada saat kita baca ini, di dalam hari-hari dalam kehidupan kita yang tidak bertumbuh di dalam seberapa mahal kita, seberapa Tuhan sudah mati buat kita nggak bertumbuh di semua itu, kita hanya bertumbuh, I want to make a difference, I want to do this, I want to do that, I want to do that. You know what's your version? Your version berkatalah Andi kepada Tuhan, ini kebalik nih. Tuhan engkau kudus, engkau berada di surga kudus, oke kudus, nanti gue minggu datang lagi, gue akan siapin diri gue, tapi engkau kudus. Tapi besok, hari Senin, besok, it's my turn. Aku akan melakukan perbuatan yang ajaib. Di antara bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan kesannya. Tapi oftentimes, it's our pride. I want to make a difference. I want to do this, I want to do that. I want to tell you this. Your job, bagian kita adalah to set ourselves apart. Okay? Sanctify ourselves. Because apa? Because tomorrow, biar Tuhan yang berperang buat kita. God will do wonder. You know what happen kalau kita flip ini? You will wonder, tapi nggak pakai O, pakai A. Bingung ya? Next. You will wonder,
Oke? Wander around. Berkelana mencari dengan kekuatan sendiri. Gue udah ngerjain ini, gue udah pelayanan, kok masih gak begini? Wander. Kenapa ya? Instead orang yang pulang bilang, Tuhan, I know you died for me. Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya, memberikannya untuk aku. Apalah arti tantangan yang ada di depan. Anaknya aja dikasih. The darling of heaven, the best that heaven can offer. Yang terbaik yang surga bisa tawarkan sudah diberikan. Apalah masalah di depan saya? God's redemption power activate in your brain. Saudara menjadi pemenang di kepala dulu. And then you start to act it out. I don't have to do this. I don't have to do this way, cara ini. Because Tuhan yang mengasihi saya, memberikan anaknya buat saya. Yang terbaik sudah diberikan. Masa cuma breakthrough, puluhan juta, ratusan juta Tuhan tahan-tahan dari hidup saya. Saudara yang punya hutang. Satu waktu saya bicara sama satu orang, hutangnya besar sekali. Dia katakan sama saya, I'm gonna die with this. Saya akan mati dengan hutang-hutang ini. It's okay, I'll die with this. And the Lord suddenly speak to me. I know it's the Lord speaking, karena kalau saya nggak mungkin sepintar itu. Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong gini, tell this person. Katakan pada orang, what right do you have to say that? Hak apa yang Anda punya untuk bilang kalau kamu mau mati dengan hutang? Tuhan ingatkan saya, do you know how much? Saudara tahu kalau hutang itu mengikat dan membuat kita tuh kerdil, tahu kan? Kalau saudara mau punya hutang sama saya atau saya punya hutang sama saudara. Kalau saya ketemu saudara, saya ngapain? Kabur. Benar ya? Membuat saudara kerdil gitu. Dan firman Tuhan katakan hutang itu seperti satu belenggu. Tuhan ingat suruh saya kasih tahu orang itu gini. Hak apa untuk lu bisa bilang bahwa lu mau mati dengan hutang? Kalau hutang lu, this is the way he put it. Do you know how far, seberapa jauh Tuhan mau untuk kita mengalami kebebasan daripada hutang dosa? Sampai dia mengirim anaknya sendiri buat lu, gue, kita semua bisa bebas dari hutang dosa. What right do you have? Hak apa yang Anda punya untuk mengatakan it's okay for me to die with this debt? No, and then I tell that guy, kalau Tuhan sudah bayar hutang dosa, hutang yang beginian yang masih bisa terhitung dengan angka, look to him, pandanglah kepada dia sebagai wonder kita. Yes, mungkin gak besok, tapi jangan pernah untuk kita hilang kepercayaan tersebut. Seorang pintar, modal untuk dia jadi pintar adalah kepintaran. Sebagai orang percaya, modal kalian sebagai orang percaya adalah kepercayaan. Bagaimana cara kita membobol satu rumah? Firman Tuhan katakan, lihat orang kuatnya dibekap dulu, pasti rumahnya gampang dicuri. Sebagai orang percaya, modal utama kita adalah percaya. Iblis attack-nya itu bukan attack yang lain, dia attack kepercayaan kita dulu. Karena setelah itu diambil, yang lain akan jatuh begitu aja. Yang kita mesti pegang adalah kepercayaan kita. Tapi landasannya apa? This is my word for that man. Kalau Tuhan sudah membayar dosa kita dan mau membuat kita menjadi orang yang bebas. If the Son has made you free, you are free indeed. Kalau anak Allah sudah membuat kita bebas, kita harus malah menjadi bebas. Why do you fall into that debt? Mengapa kamu mau untuk terus tinggal di dalam itu? And I said, God is not going to deliver you. This is too small for God. I don't know, saya nggak tahu saudara bagaimana, but I'm a skeptic. Saya orang yang skeptis. But this is the moment, seperti orang kayak saya, yang saya cuma bilang, Tuhan aku akan menjadi seperti seorang anak kecil.
It's too good to be true. But God, kalau itu adalah janjimu, kalau Tuhan besok yang akan mengerjakan perbuatan yang ajaib, I refuse to wonder. I'll see your wonder. Amen. I refuse to wonder. Bahasa Indonesianya deh. Because I want to see you wonder. Nothing left unsure. Di dalam penebusan ini, nothing is left unsure. Baik dari kita mungkin ngomong, Pastor Cole, mungkin lu gak tahu apa yang gua kerjain. Gua gak akan nemuin perbuatan ajaibnya Tuhan. But I want to tell you, nothing is left unsure di dalam penebusan. Roma 5 ayat 17-18 dikatakan, sebab jika oleh dosa seorang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, satu orangnya siapa? Gak ada yang tahu? Oleh dosa satu orang, seluruh umat manusia menjadi berdosa. Orang itu siapa? Adam. Maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu sebab sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebagai orang Kristen, kita kalau lagi evangelis ya, kita kalau lagi mengabarkan Injil, kita selalu bilang apa? Dosa Adam itu saking mengikatnya. It's so powerful, the fallen, kejatuhan itu sangat berkuasa. Lu mau ngerjain perbuatan baik apa aja, lu gak akan bisa menjadi orang benar, menjadi orang baik. Benar ya? Kita selalu bilang sebagai umat manusia, dosa, the original sin, the sin from Adam, lebih tepatnya, itu gak bisa, apapun yang kita lakukan tidak bisa membuat kita menjadi benar karena dosa Adam. Tapi firman Tuhan dikatakan oleh karena satu orang ini, kita dibenarkan. Tapi seringkali kita bilang pada saat kita salah, kita kembali. Things become not assured. Padahal kuasa daripada Yesus jauh lebih besar daripada kuasa Adam. Kita berpikir pada saat kita salah, kita jadi orang gak benar. No. Pada saat lu salah, lu tetap jadi orang benar. Tapi bedanya tuh orang benar kalau berbuat salah, hatinya tuh gak enak. Because apa? Karena manusia rohnya udah hidup. Waktu saya terima Tuhan, saya pikir saya akan membenci dosa. Yang terjadi adalah saya bangun pada saat dosa, masih dosa. Hati kok gak enak banget ya. Kayak dulu bangga banget. Tapi karena manusia kita di dalam udah hidup. This is something yang gak sesuai dengan firman Tuhan. This is something that is not my destiny. Redemption goes before us to seal the promise that He is always for us. Redemption goes before us. Berjalan di depan kita to seal the promise. Janji bahwa Dia senantiasa berjalan sama kita. Second point. God's redemption is our energy to wonders. Is our energy to wonders. Yosua 3 ayat 5, saya bacakan sekali lagi. Dan Joshua said to the people, sanctify yourself for tomorrow the Lord will do wonders among you. Kata wonders itu bukan cuma perbuatan ajaib pada kata aslinya. Pastor Jiwi berbicara mengenai ini di minggu pertama. Juga berbicara yaitu dengan kata pala, yaitu the original word is pala, yang berarti adalah difficult things. Sesuatu yang melebihi kemampuan manusia, sulit tidak dapat dimengerti oleh akal manusia. Sesuatu yang menakjubkan dan istimewa. Menakjubkan dan istimewanya sudah saya cover di poin pertama, but I want to tell you, the place of wonder is the place of difficulties. Kalau saudara nggak sadar bahwa this is a place of difficulties, kemudian saudara akan bilang, God, this is your time, ini tempatnya Tuhan. You know what happens seringkali? Saudara lari. It's too difficult for me, too hard. Terlalu susah buat aku mundur aja. But I want to tell you, difficult places, tempat-tempat sulit adalah tempat ya Tuhan. Redemption gives us power that remain unchanged in difficult times. It's foolproof, unlimited, dan consistent.
Memberikan kita dorongan. Seperti 2 pengintai yang katanya, 2 pengintai yang percaya, 10 pengintai yang gak percaya. 10 pengintai ngelihat hal yang sama dengan 2 pengintai. Tapi 10 pengintai bilang, wow mereka terlalu besar. Wah kita gak akan bisa masuk. 2 pengintai bilang apa? They're like bread. Mereka seperti roti yang akan gue telan hidup-hidup gitu. Mentalnya beda. Karena dia tahu bukan dianya. Kalau dianya lawan yang besar-besar. Kita lawan dunia ini begitu banyak masalah. Kalau kita sendiri, bahasa yang saya suka pakai, 2 kata, good luck. Good luck. Tapi kalau sama Tuhan, kalau Tuhan berjalan sama kita, what you see is different. 2 orang menghadapi masalah yang sama, yang satu ngelihatnya beda, yang satu dalam hatinya dia cuma, God, this is your time. Tuhan ini waktunya Tuhan untuk bekerja. It's too difficult for me. It's too hard for me. Jangan mundur saudara. Memberi perintah kepada bangsa itu katanya, saya ulang-ulang lagi di sini ada ayatnya. This is the beauty of the word of God. Saudara bisa baca firman dan you get more and more from the same verses dari ayat-ayat yang sama. Memberi perintah kepada bangsa Israel, segera sesudah kamu lihat tabut perjanjian itu di jalan depan kamu. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. 2000 cubits. Panjangnya janganlah mendekatinya, maksudnya janganlah kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara, this is my encouragement for you. Jangan terlalu dekat dengan masalah saudara. Tapi juga jangan terlalu jauh. Neither stand too close, nor stand too far from your wonder. Jangan terlalu jauh. Cukup jauh untuk melihat kuasa Tuhan yang berjalan di depan itu mengalahkan. Oke? Itu ilustrasinya kayak kita lagi dalam masalah. Kita ada tembok di depan kita. Kita terlalu dekat. Wah, gue mau tebus masalah ini. Gak bisa ngeliat apa-apa karena terlalu dekat. Maka pada saat kita bertumbuh di dalam iman, kita saat teduh, kita mengenal Tuhan, kita mengambil jalan ke belakang. Kita lihat, wow bahkan kadang-kadang pintunya di sebelah sana. Kita terlalu dekat dengan masalah sampai kita gak bisa ngeliat apa-apa. Ada juga takut yang tidak berhenti-henti. Stand not too close to the place of wonder. Let God walk before you. Waktu saya renungkan lagi, kenapa nggak stand beside? Seringkali kalau stand beside kita pikir dia yang takut sama kita. Kita pikir kita bisa mengalahkan. Kayak saya jalan sama Pastor Jimmy. Bertemu dengan orang-orang. Tiba-tiba dia jalan sebelah, tiba-tiba orang, siap pastor. Saya pikir sama saya. Keren juga ya gue ya. Ternyata bukan sama saya, sama Pastor Jimmy gitu. Silakan pastor. Tempat-tempat terbaik diberikan buat para pemimpin. Saya pikir saya keren. Ternyata saya lupa saya lagi jalan sama Pastor Jimmy gitu. Kalau di sebelah seringkali seperti itu. God says walk behind. 1 kilo. 1 kilo itu lu masih bisa lihat. Bahkan lu bisa lihat kemenangan itu. You can see the power of God. And you can see the difficult things. Masih terjangkau. And you see how God brings wonder. Kalau terlalu jauh apa yang terjadi? Either ignorant. Because you run away. Sampai di situ ada terobosan pun saudara gak akan memuji Tuhan. Because saudara gak lihat itu 2 terjadi. You are just too far. Saudara kalau baca Alkitab suka gak kita baca Alkitab? Mengubah air menjadi anggur semua. Dan kemudian saudara bilang, itu mah zaman dulu Tuhan melakukan keajaiban.
Sekarang mah udah enggak. Samson, ya, 2 pengintai. Wah, you know why? Because you read it too far. Saudara baca terlalu jauh. Saudara baca kehidupan orang. Saudara lihat dari awal sampai akhir. Cuman kayak Simon Cowell, komentator doang. Dan saudara bilang, oh gak ada lagi kalau wonder kayak gitu, gak ada lagi. Tapi buat mereka yang ngejalanin sebenarnya mirip-mirip sama saudara. Mereka mengambil satu langkah. Pada saat mereka bawa tabut perjanjian gak disuruh lari. Masuk ke dalam sungai yang begitu deras katanya. Karena waktu itu lagi flood. Enggak, disuruh satu langkah dulu. Kemudian langkah demi langkah air menurun. It's not too close, but it's not too far. 1 kilo. Saya nggak tahu maknanya apa. Saya mencoba cari tahu 1.000 hasta maknanya apa. But God says, stop. I'll reveal it to you next time. That's when you read the Bible, right? But this time I want to tell you, don't stand too close. Don't stand too far. To the difficult situation yang ada di depan kita. Satu hari anak saya ngajarin dia. Saya ada 4 anak, jadi kalian silakan menebak. Salah satu dari mereka mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Habis itu lihat barang itu di rumah, sebuah jam tangan. Saya tanya, ini jam tangan siapa? Terus dia bilang, ada teman taruh di meja sekolah, terus tiba-tiba ke bawah. I feel like this is not right. Okay. Ini jam tangan siapa? Akhirnya diceritain, oh di sekolah, di meja teman dia ambil. Oh, pertanyaan berikutnya, siapa? Saya kasih tahu anak saya, ada 2 hal yang saya mau kasih tahu sama kamu. First adalah, why do you do that? Jawaban dia very simple. Because Daddy gak mau beliin. Oke, let me give you 2 lesson, okay? Daddy gak mau beliin, let me give you 2 lesson. First adalah, where's the previous jam tangan sebelumnya yang gue kasih ke lu, kemana barangnya gitu. Okay, so you need to take care of your things when people give you. Second, saya nanya, saya bilang gini, when you want something, pada saat kamu mau sesuatu, I want you to come to God first. Okay, after come to me, okay. Ceritanya gak dikasih, you come to God. I want you to pray this prayer. You say, God, I want that watch. Make my dad buy it for me. Saya bilang sama dia, do you know that God can convince me? Tuhan bisa meyakinkan saya lebih pintar daripada kamu bisa meyakinkan saya. I said, pray that God convince me. But let's pray. Apapun itu, kita datang dalam doa. Hari berikutnya, we had our prayer at night. Dan hari berikutnya dia ke sekolah. Lagi makan siang, dia lihat temannya punya nugget. Dia cerita setelah itu, dia bilang, that I prayed, you know. I pray, God, I want nugget. Pasan dia buka mata, temennya nawarin dia. You want nugget? And you know what? He's so excited. He's like, you know, bener Dad yang lu ngomongin, God answered my prayer. You know the sibling, salah satu dari 4 anak tersebut lewat cuma bilang apa tuh gak? Kebetulan. Lewat aja bikin rusak semuanya. Kebetulan. I have to sit him down again. Yang itu biarin nanti kebetulan nanti gue urus lo ya. How hard is this to parents? And I say like, you know what? Yang terlalu jauh will always say kebetulan. But you prayed, right? You know, right? That God answer, Tuhan menjawab doamu. Kamu tahu kan? 1000 orang yang lewat itu akan bilang kebetulan. But you and I know. Kamu dan saya tahu that this is an answered prayer. Not too close, but not too far.
biarlah kuasa penebusan itu berjalan di depan kita. Membuka jalan buat kita. Bukan cuman itu, tapi juga memberikan kita semangat. Memberikan kita kepastian. That God will do wonders in our life. In the Old Testament maybe tomorrow. But saya percaya, in Christ, it's for you today. Let the redemption power works in you. Tuhan Allah yang membangkitkan dia dari orang mati will rescue you. The devil will say, kebetulan. But you say it's not. Because I know, I prayed, I talked to him yesterday. I talked to him this morning. Aku bicara sama dia. And he did it for me. Mari bangkit berdiri. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Bukan karena kehebatan kami. Bukan karena apa yang kami bisa, bukan karena apa yang kami punya. We come to you bare. Ini kami Tuhan. Weak. Before you, di hadapan-Mu kami selalu ditemukan banyak kelemahan, banyak kekurangan. Always found one thing. Selalu ada hal yang kami butuhkan. But through the power for God who did not spare His own Son. Dia yang tidak menyayangkan anaknya memberikan untuk saya dan saudara. How shall He, not with Him, not with Jesus, give us all things. Saya membayangkan di tempat ini ada sakit penyakit yang menjadi difficult situation right now. With your spiritual eyes, dengan mata rohani saudara, look at that. Pandang itu. And let God work wonder. Kalau saudara ada teman-teman, keluarga yang sedang sakit, with your spiritual eyes, dengan mata rohani saudara, pandang terus. Pandang terus. Face it. Face it. You'll see wonder. Bukan karena saudara, tapi karena kuasa daripada Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar
are experiencing, kalau saudara berhadapan dengan masalah yang sulit, you're not alone. I'm lifting up my hand, saya mengangkat tangan saya. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. These are the redeemed. Mereka adalah orang-orang that access the power of redemption. Tangan-tangan itu penuh dengan kelemahan, dengan kekurangan, yes. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas oleh kelemahan saudara di tempat ini. And as a matter of fact, bahkan terlebih daripada itu, tangan-tangan yang lemah itu yang Tuhan akan pakai. Because apa? Kenapa? Karena orang-orang akan melihat, it's impossible dia yang ngerjain. Gak mungkin ini dari dia. Dia lemah, dia kurang. He doesn't have what it takes. Mereka akan nanya ke saudara, what happened? Saudara is you're gonna answer. You really want to know? Do you have the time to know? Saya gak akan cerita-cerita begitu saja, because this is so precious. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini. Aku berdoa, Engkau bawa terobosan. Dan daripada Engkau sendiri, yang sakit disembuhkan, yang berhutang Tuhan, Kau berikan kelimpahan bahkan, bukan cuma bayar hutang. Yang terbelenggu Kau bebaskan. By the power of the cross, by the power of redemption, we call forth this power in the name of Jesus. Not in my name, not in the pastor's name, not in the church name, but in the name of Jesus. Every wall, setiap tembok-tembok yang menghalangi di dalam nama Tuhan Yesus, runtuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, runtuh. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, I speak forth to your situation in the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. God is speaking. Tuhan berbicara dalam hidup saudara saat ini. Hal-hal sulit, bring it on. Biar itu menjadi roti yang bisa memberikan pertumbuhan buat aku. Because I see, aku melihat karya Tuhan yang luar biasa. Mari kita angkat tangan kita akan akhiri pagi hari ini. Tuhan, sekali lagi Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang berserah kepadamu. Kami butuh Engkau. We need you more than ever before. Aku berdoa Tuhan, Kau akan mengangkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan diberkati pada saat mereka keluar, pada saat mereka masuk. Mereka akan menjadi orang-orang yang menyatakan kebesaran Tuhan. Seperti Paulus mengatakan, kelemahan mereka terlihat, tapi kuasa Tuhan luar biasa lebih nyata. Lord, I pray for such a blessing. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya hadirat Tuhan akan terus membasuh kita sepanjang hari ini, bahkan di dalam minggu ini. It's your miracle. It's your wonder. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kita yang siap mengalami keajaiban, sama-sama kita sorakan. Amin, 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 amin. Happy Sunday, church. God bless you.